I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta salawat dan salam tidak lupa kita tunjukkan kepada Nabi besar kita, istri keluarga kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Muhammad Halafikan Farezi dengan NIM 12 jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Senandung Jati Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Dakwah. Selanjutnya yang terhormat kepada para dosen mata kuliah Administrasi Dakwah, yaitu Bapak Dr. Haji Arif Rahman, SAG MPD, dan Bapak Gali Abdi Nugraha, SPDI MPD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai administrasi dakwah. Soal pertama itu peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengolahan dakwah, dan yang kedua format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Langsung saja, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Administrasi dakwah berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pengolahan dakwah. Administrasi dakwah meliputi berbagai aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dakwah. Semua itu akan saya paparkan dan menjelaskan satu persatu. Dalam perencanaan, administrasi dakwah dapat membantu dalam membentuk aspek-aspek yang barusan saya sampaikan, akan saya paparkan dan akan saya jelaskan satu persatu. Dalam perencanaan, administrasi dakwah dapat membantu dalam menentukan tujuan dakwah yang akan dicapai, menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, dan merencanakan kegiatan dakwah yang akan dilakukan. Yang kedua, dalam pengorganisasian. Dalam pengorganisasian ini, administrasi dakwah dapat membantu mengatur struktur organisasi dakwah, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota, serta membuat rencana kerja yang jelas dan terukur. Selanjutnya, dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini, administrasi dakwah dapat membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan dakwah, mengolah sumber daya yang tersedia, serta memastikan bahwa kegiatan dakwah berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dalam pengawasan. Dalam pengawasan ini, administrasi dakwah dapat membantu memantau dan mengevaluasi hasil kegiatan dakwah yang dilakukan serta melakukan perbaikan dan penyesuaian seperlunya. Dengan adanya administrasi dakwah yang baik, pengelolaan dakwah dapat menjadi lebih terstruktur dan terukur, serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dakwah. Hal ini dapat membantu tercapainya tujuan dakwah yang lebih efektif dan lebih efisien, serta mampu meningkatkan kualitas yang disampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 atau soal nomor 2. Format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Adapun format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman meliputi sistem informasi manajemen dakwah, atau yang bisa kita sebut dengan SIMDAQ. SIMDAQ adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola administrasi dakwah. SIMDAQ ini dapat membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dakwah. SIMDAQ juga dapat memudahkan kita dalam pengumpulan dan pengolahan data, serta memudahkan dalam pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan dakwah. Selanjutnya, aplikasi mobile dakwah. Aplikasi mobile dakwah dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan pesan dakwah kepada masyarakat secara lebih luas dan efektif. Aplikasi ini dapat berisi berbagai materi dakwah seperti video, audio, tulisan yang dapat diakses oleh semua masyarakat.
secara mudah melalui smartphone mereka. Selanjutnya, media sosial dakwah. Media sosial dakwah ini digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat yang lebih luas dan mempermudah dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lainnya. Media sosial dapat berupa akun-akun dakwah di platform seperti contohnya nih, Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube yang dapat diakses oleh semua masyarakat secara mudah dan dapat berinteraksi secara langsung dengan pengelola akun. Selanjutnya, sistem evaluasi monitoring. Nah, sistem evaluasi dan monitoring ini dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kegiatan dakwah yang telah dilakukan, serta membantu dalam menentukan perbaikan dan penyesuaian jika diperlukan. Sistem ini juga dapat berisi data-data kegiatan dakwah, evaluasi dari masyarakat, serta data lain yang diperlukan untuk mengevaluasi kegiatan dakwah. Dalam pengimplementasiannya, format administrasi dakwah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi dakwah, serta pengembangan zaman yang ada dengan memanfaatkan format administrasi dakwah yang tepat. Jadi dakwah dapat disampaikan kepada masyarakat dengan lebih efektif dan efisien, serta dapat menghadapi perkembangan zaman yang semakin cepat dan kompleks. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, saya paparkan dan saya jawab mengenai mata kuliah administrasi dakwah ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Apabila terdapat hal yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila terdapat hal yang buruk itu datangnya dari diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala khilafnya, baik tutur kata dan perbuatan saya selama video. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.